Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya untuk mendasari kehidupan kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini, baik kami yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan, ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari dua bagian, yaitu Yesaya pasal 35 ayat 1-7. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca sendiri. Lalu bagian yang kedua adalah Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Saya hanya akan membacakan pada bagian yang kedua, Markus 7 ayat 24 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah firman Tuhan itu terang bagi jalanku. Di pantai biasanya kita akan melihat atau menemukan sebuah mercusuar. Mercusuar itu akan memancarkan cahaya atau akan memancarkan lampunya ketika malam hari. Mercusuar itu sangat penting bagi kapal-kapal besar yang melintas, karena mercusuar itu akan memberikan petunjuk kemana kapal itu akan mendarat ataupun mungkin akan mengarahkannya. Dan jika tidak ada mercusuar, jika tidak ada penerang, tentu kapal-kapal itu juga akan mengalami kebingungan karena tidak ada cahaya sedikit pun di tengah-tengah lautan tersebut. Kabar tentang Tuhan Yesus, di mana Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Yohanes. Maka kabar tentang Yesus yang telah melakukan berbagai mukjizat dan karyanya telah tersebar luas dan berdampak bagi banyak orang.
Ketika Yesus akan bepergian, di sana dikatakan bahwa Yesus akan berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Yesus sudah menyampaikan kepada para murid yang menyertainya supaya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, supaya tidak ada orang yang mendengar bahwa Yesus ada di sana. Barangkali Yesus ingin merahasiakan kepergiannya supaya tidak diganggu oleh orang banyak yang akan datang dan menjumpai dia. Namun dalam kenyataannya, pengajaran dan karya Yesus selama ini telah tersebar luas. Termasuk di dalamnya ada seorang perempuan Sirofenisia. Orang ini adalah perempuan Yunani, yang notabene adalah orang asing, orang yang termasuk terpinggirkan atau termarginalkan oleh kelompok orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai umat Allah. Dan kalau orang bukan Yahudi adalah orang-orang yang bukan umat Allah, mereka patut disingkirkan dan dijauhi. Demikian juga kabar tentang kehadiran Yesus itu pun didengar oleh teman-teman dari seorang yang mengalami cacat, yaitu orang yang tuli dan gagap. Perempuan Sirofenisia dan teman-teman dari orang yang tuli dan gagap ini telah mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka yakin, mereka percaya bahwa dengan datang kepada Yesus, mereka bisa menyampaikan pergumulan dari orang yang sangat mereka kasihi, yaitu anaknya yang sedang kerasukan setan dan juga temannya yang mengalami tuli dan gagap. Sekalipun orang-orang Yahudi menganggap bahwa dua kelompok ini adalah orang-orang yang patut disingkirkan, orang-orang yang tidak masuk golongan mereka, orang-orang yang diasingkan, karena mereka menganggap bahwa orang yang tuli, orang yang cacat itu karena dosa mereka atau dosa orang tuanya. Namun satu hal yang dapat kita lihat di sini, bahwa perempuan Sirofenisia itu sekalipun tidak membawa putrinya ke hadapan Yesus, tetapi dia percaya bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Demikian juga dengan teman-teman dari orang yang tuli tersebut. Sekalipun orang Yahudi mengatakan bahwa orang tuli itu mengalami kecacatan secara fisik karena dosanya, tetapi mereka percaya bahwa bersama Yesus, di hadapan Yesus, mereka akan mendapatkan pertolongan. Mereka tidak fokus kepada tantangan. Mereka tidak fokus dengan pandangan orang-orang yang menyingkirkannya atau mengasingkannya. Karena ketika mereka fokus kepada tantangan-tantangan itu, mereka akan mendapatkan masalah baru. Tetapi mereka tetap fokus bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Bersama Yesus ada jalan keluar. Pada akhirnya, dengan kegigihan mereka, sekalipun mereka mengalami tantangan, mengalami penghinaan, bahkan dianggap disamakan seperti anjing sekalipun, orang-orang ini tetap maju untuk mendapatkan pertolongan Yesus. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan. Anak dari perempuan Sirofenisia itu tidak perlu dipegang oleh Yesus, tidak perlu berhadapan dengan Yesus, tetapi kata-kata Yesus yang penuh dengan kuasa itu sanggup memulihkannya, sanggup mengeluarkan setan, roh jahat yang sedang menguasai tubuhnya. Dan akhirnya putri ini pun, anak ini pun disembuhkan. Demikian juga dengan orang yang tuli dan gagap. Dan ini adalah cara Yesus yang berbeda kepada perempuan, anak perempuan yang mengalami kerasukan setan. Yesus tidak perlu menjamah, tidak perlu memegang, tidak perlu hadir. Tetapi dengan orang yang tuli dan gagap, Yesus meletakkan jarinya ke telinga dan juga lidahnya, dan akhirnya mendapatkan kesembuhan. Itu artinya bahwa ketika kita yakin kepada Tuhan, cara apapun yang dapat dilakukan ketika dengan yakin dan iman, maka akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karya Allah itu tidak bisa disembunyikan.
Karya Allah yang luar biasa itu tidak bisa dirahasiakan. Sekalipun orang berusaha untuk menutupinya, tetapi tetap saja dapat tersebar luas, dapat didengar oleh orang banyak. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan oleh Allah, bukan semata-mata hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Supaya setiap orang yang mendengar dan mengalaminya dapat percaya dan juga memberikan dampak kepada orang lain. Setiap firman Tuhan akan menerangi hati dan pikiran orang yang percaya, sehingga mampu dan sanggup menyingkirkan setiap tantangan, bahkan juga penghinaan, bahkan harga diri yang ketika dilecehkan pun dia tidak peduli. Yang penting percaya, yakin bahwa di tangan Tuhan pasti ada pertolongan, pasti ada pemulihan yang lebih besar dan lebih hebat lagi. Di Perjanjian Lama, kalau kita membaca di Yesaya pasal 35 ayat 1-7, di sana kita juga akan menemukan Yesaya sebagai seorang penyambung lidah dari Allah kepada umat Tuhan. Yesaya menyampaikan firman pengharapan yang pasti. Oleh sebab orang-orang Yehuda pada waktu itu sedang menghadapi ancaman dari bangsa lain, yaitu orang Asyur. Bangsa Asyur yang akan menguasai mereka. Memang bangsa Yehuda belum menjadi orang buangan, tetapi gejala kehancuran bagi Yehuda sudah terlihat dan sudah mereka rasakan. Sesungguhnya Yesaya mengingatkan kepada mereka bahwa ancaman itu bukan datang dari orang lain, tetapi dari diri mereka sendiri. Ketika mereka melawan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ada keuntungan dan kerugian yang disampaikan oleh Yesaya. Namun bagi yang percaya, Yesaya memberitahukan dengan jelas. Dalam Yesaya pasal 35, ketika kita membaca ayat yang pertama, di sana dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dapat terlihat apa yang disampaikan oleh Yesaya. Gambaran itu terlihat bahwa sebenarnya ketika mereka mengalami krisis, ancaman dari bangsa lain, bahkan nanti ketika mereka berada hidup dalam pembuangan, tidak akan ada kemuliaan. Namun Tuhan menjanjikan, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaan itu kembali kepada mereka ketika mereka juga mau percaya dan yakin kepada Tuhan, sekalipun mereka dalam kondisi krisis. Mereka juga akan mengalami lemah dan tak berdaya. Tadi dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Artinya bahwa mereka akan lemah dan tak berdaya, tidak punya pengharapan. Tetapi melalui firman Tuhan yang punya kepastian ini, Yesaya menyampaikan, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah. Kemudian bagi mereka yang tawar hati, yang mengalami kekejutan dalam hatinya, artinya pesimis, tidak ada harapan, tidak punya lagi kemampuan untuk berpikir lebih jauh, dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi krisis yang akan dan sedang dialami oleh orang Yehuda, Yesaya menyampaikan kabar gembira ini supaya mereka
ketika menjalani kehidupan itu, tetap yakin bahwa padang gurun dan padang kering akan berkirang. Artinya akan ada sukacita karena ada pemulihan dari Tuhan. Apa yang kita baca pada saat ini memberitahukan kepada kita bahwa masih ada harapan. Akan ada pemulihan bahkan lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Tentu jika percaya dan datang kepada Tuhan. Percaya saja tidak cukup. Hanya percaya dan yakin kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mau datang dan menyampaikannya kepada Tuhan, tidak cukup. Yang kedua, optimis. Tetap percaya, yakin. Hari ini belum dijawab, lusa akan dijawab. Saat ini mungkin kita sudah masih punya kekhawatiran, tetapi dengan firman Tuhan yang memberikan kepastian pengharapan itu, kita akan dikuatkan untuk tetap menjalani kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Yang ketiga, kembali lagi kita diingatkan supaya fokus kepada Tuhan, bukan kepada tantangan, bukan kepada hal sekitar yang dapat menjatuhkan kita. Sekalipun mungkin kita harus memberikan atau berkorban sesuatu, tetapi ketika kita fokus kepada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan sebagaimana yang dialami oleh perempuan Sirofenisia dan juga oleh orang yang tuli dan gagap. Orang yang tuli dan gagap itu pun tidak tahu sebelumnya siapa Yesus. Namun karena ada orang yang peduli, ada orang yang memperhatikan, ada orang yang mengasihi dan membawanya kepada Yesus, pada akhirnya dia pun dapat mengenal Yesus. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga punya beban untuk peduli kepada orang lain, membawa kepada Yesus? Sekalipun orang itu tidak percaya kepada Yesus, tetapi kalau kita punya keyakinan, kita mendoakan dia dengan ketulusan, kita yakin akan terjadi kemenangan. Tidak sekarang, mungkin besok. Tidak besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tetapi kita harus optimis bahwa di dalam Kristus ada jalan keluar. Firman itu yang menerangi hidup kita, sehingga kepastian akan pengharapan akan menjadi nyata. Senantiasa fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Jangan hanya berdiam diri dan mengeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita menjalani kehidupan ini dengan optimis bersama dengan Yesus. Karena Yesus adalah roti kehidupan, Dia akan mengenyangkan dari setiap kelaparan kita dan juga kehausan kita. Kembali kita diingatkan dengan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya kita boleh belajar bagaimana menjalani hidup yang optimis bersama dengan Yesus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita belajar berjalan bersama dengan Yesus, tetap fokus kepada pertolongan Tuhan, bukan kepada orang-orang yang dapat kita andalkan, tetapi hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia akan mengirimkan orang-orang yang sanggup memberi pertolongan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami, mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan adalah roti kehidupan. Dan ketika kami menikmati firman Tuhan, akan menuntun jalan kami, mengarahkan kami. Terima kasih bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami boleh kembali untuk percaya. Bukan hanya percaya, tetapi datang kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan, bukan kepada tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Supaya kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati karya Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai kami, supaya kami sanggup menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Sanggup menyelesaikan dengan baik sampai akhir hidup kami, dengan tuntunan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan memberikan pengharapan yang pasti atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami boleh menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, dalam keluargamu,
dalam usaha dan dalam pendidikanmu mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.